Yeah, we will start our meeting today, and today we will talk about types and also example of the project that you can do for your PKL letter. Saya share dulu slide saya. Baik, ini slide saya yang kedua, sudah saya berikan juga di Google Classroom kita. Ya, kita mulai untuk yang pertama, seperti minggu lalu yang saya sebutkan, untuk praktek kerja PKL angkatan kita atau kurikulum kita, itu ada 3 bidang yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pariwisata, kemudian yang kedua adalah perhotelan, kemudian yang ketiga adalah penyelenggara kegiatan atau I.O. Nah, sekarang ini yang sudah Anda terima di perkuliahan di kelas adalah 2 mata kuliah yang berhubungan dengan satu pariwisata, yaitu yang tour guide and tour operator. Saya nggak lupa, tapi berhubungan dengan itu ya, tour guide and tour operator. Sedangkan yang kedua adalah di English for Hotel Foreigners. Nah, sekarang saya bahas untuk yang pertemuan ini adalah macam atau jenis kegiatan kerja yang berhubungan dengan dunia kepariwisataan. Oke, di dalam 3 bidang tadi, kepariwisataan, hotel, dan event organizer, itu sebetulnya ada bagian-bagian lagi yang lebih kecil yang bisa kita gunakan. Di bidang kepariwisataan nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu praktek tour guide dan praktek tour operator. Di perhotelan adalah praktik hotel frontliners atau frontliners hotelnya. Sedangkan di bagian I.O. adalah praktek penyelenggaraan kegiatannya. Di kepariwisataan nanti PKL-nya bersifat kelompok. Ya. Kemudian bentuk kegiatannya adalah membuat paket pariwisata. Di dalam kelompok itu nanti akan ada pembagian tersendiri dari masing-masing anggota kelompoknya. Nanti ada yang menjadi tour guide dan ada yang berfungsi atau bertugas sebagai tour operator. Tapi bukan berarti bahwa tour guide hanya nanti bekerja pada saat hari hanya. Kemudian yang murni yang nanti bekerja mempersiapkan pelaksanaan paket pariwisata hanya yang bertugas sebagai tour operator. Bukan begitu. Jadi nanti pembagian dalam kelompok ini bisa dibicarakan di dalam kelompoknya, kemudian nanti pembagian tugasnya yang proporsional gitu. Kita bahas satu-satu mengenai sifat kegiatan kelompok. Sampai sejauh ini nanti kelompok yang menentukan adalah mahasiswa. Gitu. Kemudian pembagiannya seperti apa, Mem? Apakah kalau misalnya yang tercatat di mata kuliah ini ada 16 mahasiswa, kemudian masing-masing berapa gitu ya. Nah, sampai dengan saat ini kami berpikir pembuatan paket pariwisata ini maksimal terdiri dari 5 orang mahasiswa. Begitu. Jadi asumsinya nanti 5 orang ini mempersiapkan paket pariwisatanya. Paket pariwisata yang kita bayangkan di sini bukan paket wisata yang besar, bukan. Tapi paket wisata yang kecil saja. Pembuatan paket pariwisata nanti akan dipelajari di mata kuliah yang sekarang Anda ambil, nanti di bagian tour operator. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan sebuah paket pariwisata. Kemudian nanti paket pariwisata ini dalam kondisi normal, saya katakan dalam kondisi normal ya, karena memang saya tidak bisa juga menggaranti kalau kondisi ini di semester depan sudah pulih, sehingga nanti harapannya di term break semester Juni sampai dengan September itu kondisi sudah normal, sehingga kita bisa membuat paket pariwisata. Koneksi saya. Halo? Halo. Iya, Mem, sudah. Sudah, baik. Saya ulang. Sudah, Mem.
Oke, saya sudah kembali. Tadi sempat terputus sepertinya. Oke, jadi saya ulang lagi. Jadi dalam kondisi normal, maka paket pariwisata yang kita lakukan adalah paket pariwisata murni atau nyata. Dalam arti nanti kita bisa membuat satu create pariwisata kecil saja, misalnya jalan-jalan ke Malioboro dan Kraton. Ya, itu saja yang kita buat. Nanti kita manage mulai dari awal, bagaimana penyusunan schedule-nya, mau berangkat dari mana, naik apa, kemudian nanti di dalam perjalanan apa yang akan kalian sajikan, atau apa yang akan dinikmati, apa yang akan diperoleh oleh wisatawan, kemudian nanti di sananya bagaimana, apakah kita akan jalan di sepanjang Malioboro itu, ataukah kita nanti akan naik, misalnya katakanlah naik Delman, atau bagaimana, nah itu murni kita lakukan. Kemudian nanti siapa yang akan menjadi targetnya, Mem? Targetnya yang sederhana saja, karena ini fungsinya sebetulnya adalah praktek dari ilmu yang kita miliki di dalam kampus, yang kita dapatkan di kampus. Jadi minimal kita dalam tanda petik gitu ya, kita pasarkan di lingkungan kita dulu, di lingkungan STPA dulu. Kalau misalnya nanti kita mau perluas di masyarakat yang umum, silakan. Itu semuanya tergantung dari pemilihan atau keputusan kelompok. Tapi kalau dari kampus sendiri sebetulnya adalah kita skup terkecil dulu, kita coba untuk mempraktekannya di lingkungan kampus dulu. Yang penting kita ada pengalaman bagaimana create sebuah tour operator. Kemudian setelah itu budgetnya bagaimana, Mem? Nah, budgetnya ini nanti dalam artian kembali lagi ke kelompok. Apakah nanti akan, dalam tanda petik ya, kalian akan kelompok itu akan memutuskan katakanlah mau mencari untung atau tidak. Kalau mencari untung berarti mulai dihitung dari detail, kemudian dari itu nanti dihitung sebagai beban satu paket itu dijual berapa. Tapi kalau misalnya karena paketnya kecil, kemudian Anda mengatakan nggak apa-apa deh, yang penting kita praktek dan nanti masing-masing kelompok sepakat, yuk kita dalam artian kita biaya ini, berarti nanti untuk biar menarik banyak katakanlah banyak wisatawan, maka menjadi digratiskan misalnya. Itu juga tergantung dari keputusan kelompok. Termasuk juga misalnya ada yang mau mencoba untuk mencari sponsor. Katakanlah kalau nanti akan ke misalnya dalam tanda petik ya, promosi ada satu daerah wisata yang baru buka, kemudian kalian menawarkan untuk promosi berkunjung ke sana dan ternyata pihak desa wisatanya sangat welcome dan justru malah memberikan support, baik itu sponsor dalam bentuk nominal dan bentuk yang lain. Nah, itu juga kreativitas masing-masing kelompoknya begitu. Nah, pembagian di dalam kelompok tadi untuk menjadi tour guide ataupun tour operator itu nanti berpengaruh pada satu, tentu saja adalah job desk selama dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang kedua berhubungan dengan perbedaan penyusunan laporannya. Jadi kalau nanti misalnya di sini yang aktif di screen saya ya, yang aktif adalah Deviana, Leonita, dan Delia. Katakanlah mereka berada dalam satu kelompok, kemudian yang bertugas sebagai tour guide diputuskan Deviana, kemudian Leonita dan Delia masuk di tour operator. Maka nanti masing-masing mereka akan berbeda pada saat menulis laporannya, maka pada bagian activity itu Deviana hanya menjelaskan di tugas dia sebagai tour operator, sedangkan Leonita nanti akan bertugas misalnya di bagian transportation, di bagian tour operatornya nanti ada pembagian divisi yang lain. Kemudian mungkin di Delia hanya bertugas untuk mengatur budgetingnya. Jadi betul-betul murni dalam tanda petik sebagai administrasi di belakang meja di kantor. Misalnya begitu. Nah itu nanti karena judul laporannya berbeda, tugas di dalam pelaksanaan PKL-nya juga berbeda, nanti pada saat penyusunan portofolio kerja juga berbeda. Background-nya sama mengenai kegiatan paket pariwisata ke Desa Wisata Pandian Sari misalnya. Tetapi isi dari portofolionya berbeda. Nah, laporan PKL inilah yang nanti kita kembangkan sebagai portofolio kerja kita yang berfungsi sebagai tugas akhir studi kita. Nanti yang akan kita tulis itu di semester 5 atau di akhir di semester ke-6. Begitu. Tapi kalau dari sisi pembagian kurikulum sendiri,
di semester kelima itu sudah bisa kita selesaikan, baik laporannya maupun juga portofolio kerjanya. Jadi diharapkan kalau kita bekerja keras gitu ya, tidak ada mata kuliah yang diulang, tidak ada mata kuliah yang harus diambil gitu, maka semester 5, 2,5 tahun kita sudah bisa selesai program studi D3 ini. Gitu. Nah, ini dalam artian saya sebutkan sebagai kondisi normal. Nah, kondisi yang selain hal-hal tadi, ada beberapa hal juga yang dalam tanda petik saya katakan sebagai wajib kita tahu atau wajib dimiliki, terutama oleh yang bertugas sebagai tour guide. Pertama, selain kemampuan bahasa Inggris tentunya, karena memang kemampuan dasar kita berada di pendidikan bahasa Inggris, maka yang wajib diketahui adalah 4 hal yang di atas, terutama adalah nomor 1. Kalau nanti kita memilih atau kita dipilih sebagai tour guide, maka kita harus mengetahui objek wisata yang akan dikunjungi. Jadi selain nanti mempersiapkan, maka yang bertugas sebagai tour guide wajib untuk dalam artian mencari segala informasi yang berhubungan dengan objek wisata itu. Mungkin juga nanti akan observasi dulu ke sana, bertanya semua hal yang mungkin berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan objek wisata. Karena nanti kita mempraktekkan pada saat nanti di dunia kerja, kebetulan, seorang wisatawan itu bisa jadi bukan hanya bertanya mengenai objek wisatanya. Jadi tidak akan hanya tertutup pada Tugu itu sejarahnya bagaimana sih? Tugu Jogja. Mungkin bisa jadi akan bertanya, kenapa Tugu Jogja diadakan atau didirikan di tengah-tengah jalan? Nah, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal di luar dalam tanda petik di luar sejarah atau hal yang berhubungan langsung dengan objek itu wajib juga kita ketahui. Kemudian contoh lagi misalnya, kalau tadi saya contohkan ada objek wisata desa wisata. Bisa jadi kita harus mengetahui juga masyarakat di situ bekerja sebagian besar sebagai apa. Kemudian juga mungkin kita tahu kalau di situ ada banyak pohon, katakanlah ada banyak pohon khusus yang ditanam di situ. Nah, kenapa pohon ini yang dipilih bukan pohon yang lain? Nah, misalnya seperti itu, kita ada keterampilan bagaimana menjelaskannya. Kalau misalnya kita tidak tahu, maka cara diplomatis kita sebagai seorang tour guide, kita harus menjawab seperti apa. Nah, itu yang bagian yang kedua, mengenai pemanduan dan etika memandu. Gitu. Kemudian juga memahami tanggung jawab seorang pemandu. Jadi tanggung jawab kita itu sejauh mana? Apakah kita hanya menerangkan saja, kita tidak bertanggung jawab misalnya dalam tanda petik dengan keselamatan mereka, dengan kenyamanan mereka, seperti itu. Nah, aspek-aspek mengenai kepemanduan, etika kepemanduan, tanggung jawab pemandu, dan aspek kepemanduan ini nanti akan dipelajari dalam meeting-meeting berikutnya di mata kuliah dengan Ms. Ririn Sotia yang saat ini sedang kita ambil. Gitu. Nah, untuk yang tour operatornya nanti juga kita pelajari di mata kuliah Ms. Ririn yang semester ini. Nanti kita akan di situ mempraktekkan bagaimana mengenangani sebuah tour paket wisata yang dari kantor. Seperti contoh saya tadi yang murni mungkin mengurus atau mengatur administrasi keuangannya, budgetingnya misalnya. Kemudian membuat tour atau destinasinya. Jadi misalnya jam 9 pertama kali mengunjungi ini. Kemudian di objek wisata itu apa saja yang akan kita lihat, berapa waktunya. Nah, itu yang nanti juga perlu diketahui secara teknis pengaturan waktu dan juga destinasi atau hal-hal yang menarik di objek wisata itu. Kemudian juga kita harus tahu mengenai pengaturan atau pemilihan moda transportasinya. Kalau tadi saya sebutkan, kita baru sebatas di lingkungan STBA dulu mungkin, berarti nanti bisa jadi pengikutnya mahasiswa dan dosen. Kalau mahasiswa dan dosen, katakanlah boleh saya katakan masih muda. Jadi bisa jadi pengaturan moda transportasinya kita bisa memilih yang enak. Mungkin nanti bisa ditawarkan dengan menggunakan apa? Bis kecil kah? Atau misalnya bus yang besar? Atau mungkin akan sepakat misalnya kalau ada hanya dekat-dekat saja dari satu destinasi ke destinasi yang lainnya ditawarkan mungkin jalan kaki misalnya. Gitu. Kemudian juga kita nanti harus pandai-pandai juga seandainya
nanti pesertanya adalah ternyata ada orang tua, sehingga moda transportasi apa yang kita gunakan, baik mulai dari awal sampai dengan pengunjungan tempat-tempat wisata yang detail nanti sampai dengan pulangnya. Nah, kemudian berikutnya adalah pembuatan laporan tur. Jadi nanti ada semacam form tertentu yang ini di intern kalian bagaimana nanti membuat laporan perjalanannya. Nah, yang kelima di sini saya sebutkan ada kemampuan atau penguasaan teknologi yang cukup saya letakkan di tour operator. Karena kalau dari sisi praktek nyata atau praktek langsungnya itu sebetulnya adalah sebuah keterampilan yang wajib diketahui oleh tour operator. Tapi bagi kita nanti, karena di sini adalah kerja kelompok dan dari kita untuk kita, dari mahasiswa untuk mahasiswa, maka nanti untuk kemampuan teknologi bisa saling menutupi. Apa yang dimaksud dengan kemampuan teknologi di sini? Misalnya membuat brosur. Untuk kita bisa menekan budget, kita bisa membuat dengan brosur sendiri tanpa harus menggunakan pihak ketiga. Maksudnya pihak jasa printed atau jasa desain, kita bisa mendesain sendiri. Nah, mungkin nanti di antara satu kelompok itu yang bertugas sebagai tour operator mungkin tidak bisa Corel misalnya, tidak bisa mungkin katakanlah kalau saat ini ada banyak aplikasi-aplikasi untuk pembuatan poster dan lain sebagainya, tidak bisa. Yang bisa adalah yang ditentukan atau yang bertugas sebagai tour guide. Karena ini kerja kelompok dari dan untuk antar kelompok, maka nanti bisa saling membantu. Begitu. Nah, seperti tadi saya sebutkan, ini adalah kondisi normal yang diharapkan nanti sudah kembali kondisinya COVID sudah hilang, sudah tidak ada lagi pembatasan dengan segala macam pembatasan, walaupun mungkin kalau menurut saya sih protokol kesehatan ke depan pasti akan tetap harus dilakukan. Tetapi yang dimaksudkan normal di sini adalah kita mengunjungi objek wisata itu secara nyata. Nah, yang di sini yang saya sebutkan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya memberikan sebuah antisipasi bagi kita apabila memang ternyata semester depan tahun 2020 ya, di antara mulai Januari semester depan itu kondisi belum normal, dalam arti masih new normal yang belum new atau yang belum normal seperti ini. Maka yang perlu saya sampaikan di sini adalah kita boleh memilih paket wisata bentuknya virtual. Mungkin teman-teman sudah sering dengar adanya tour virtual tour atau mungkin juga paket-paket pariwisata yang hanya dengan menggunakan website begitu. Nah, ini yang sudah saya atau kami dari kampus untuk mengantisipasi keadaan ini, maka selain nanti tur wisata dengan kunjungan nyata ke objek wisata, maka nanti yang kedua yang bisa dilakukan sebagai wujud untuk pelaksanaan PKL adalah pembuatan paket wisata secara virtual. Konsepnya masih tetap sama, kelompok, kemudian ada pembagian kelompok seperti tadi, ada yang bertugas sebagai tour guide dan lain sebagainya, dua-duanya tetap sama, hanya yang beda adalah pelaksanaannya. Nah, saya berikan beberapa contoh di sini, nanti bisa browsing-browsing sendiri yang dimaksud dengan virtual tour itu seperti apa. Ini saya berikan contohnya, saya ambil dari, ini dari negara Thailand, ada di Syiek, saya kurang tahu ya bacanya seperti apa ini, cyark.org. Kemudian nanti silahkan dibuka-buka di situ. Yang dimaksud dengan virtual tour di sini adalah kita menyampaikannya secara online. Jadi kalau kita lihat di pojok kanan di dalam website ini, itu ada seorang perempuan yang sedang, ini saya mengcapture-nya kurang begitu bagus ya, dia membelakangi kamera kita, dia melihat ke belakang dan di belakangnya adalah objek wisata ini. Jadi ada 2 buah candi ini. Jadi nanti di sini konsepnya, kalau nanti teman-teman bisa browsing sendiri di sini, dia ada di dalam tempat ini, kemudian dia menjelaskan langsung. Dan ada satu orang yang merekam kegiatan ini. Ini nanti kita antisipasi apabila memang sudah memungkinkan untuk datang ke sana dan merekam, tetapi tur kita tetap kita lakukan secara virtual, maka kondisinya sama seperti ini.
Tetapi apabila tidak, kondisinya ya kita berdoa semoga ya tidak ya. Seandainya ternyata memang belum dimungkinkan untuk mengunjungi sebuah objek wisata, maka kita mengunjungi objek wisata itu murni secara virtual. Bisa dengan menggunakan Google Earth, bisa dengan menggunakan media-media yang lain. Nanti kita gabungkan dalam sebuah video. Kemudian setelah itu ada satu dari kelompok kita yang tadi bertugas sebagai tour guide yang menjelaskan apa yang kita lihat di dalam video itu. Gitu. Ini yang dimaksud atau contoh dari virtual tour. Di Indonesia juga sudah ada. Ini yang saya temukan di indonesianvirtualtours.com. Saya memilih kota Palembang. Ini kebetulan saja karena beberapa kota ada yang belum ready di dalam website ini. Jadi yang Palembang yang sudah mereka open, mereka buka. Yang ini saya tunjukkan di sini adalah selain objek wisata tadi, ada beberapa pilihan yang nanti bisa kita buat. Itu misalnya profil kota. Misalnya ada yang berasal dari luar kota Jogja, kemudian dia sangat tahu mengenai profil kotanya, kemudian mengajak beberapa temannya berkelompok untuk membuat virtual tour ini untuk profil kotanya misalnya. Atau sejarah kota itu, silahkan. Jadi tidak harus melulu objek wisata. Gitu. Atau malah justru hanya semacam overall kita tunjukkan peta dari kota atau wilayah tertentu juga bisa. Nanti tetap sama, ada satu orang yang berfungsi sebagai, kalau saya sebut sebagai moderator gitu ya. Ada yang berfungsi sebagai operator dan ada yang berfungsi sebagai moderator dan moderator sekaligus speaker yang ada di sini maksud saya. Nah, satu hal lagi, ini juga yang saya temukan secara online masuk di dalam virtual tour dengan menggunakan mode panoramik. Jadi yang foto panoramik gitu ya, apa istilahnya saya kurang begitu tahu istilahnya. Tetapi ada beberapa mungkin teman-teman sekarang ini pasti lebih paham mengenai ini. Jadi kita mengcapture atau membuat take a foto dari sebuah tempat tapi dengan menggunakan mode panoramik. Jadi yang bisa bergerak begitu. Ini juga sama seperti ini. Kalau nanti misalnya teman-teman akan mencoba untuk browsing ini apa ya, p4panorama.com, itu di sini tidak ada explanation-nya, jadi tidak ada menerangkan apa itu tidak, jadi isinya hanya musik. Nah, yang musik itulah yang nanti kita ganti dengan penjelasan apa yang kita lihat dari sisi panoramik tempat ini. Begitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kalau gitu nanti kalau PKL yang bentuknya paket wisata harus dalam bentuk website begini yang memang tidak. Jadi STPA tidak menuntut sampai kalau boleh saya katakan sebagus ini atau harus dalam bentuk website, tidak. Jadi bentuknya nanti disajikan dengan berbagai media virtual yang bisa kita gunakan saat ini. Contohnya, seperti contoh yang saya berikan ini. Contoh yang saya berikan di sini adalah dengan menggunakan aplikasi Zoom. Setelah tadi saya sebutkan di depan tadi, contohnya kita buat video misalnya, maka video itu bisa kita presentasikan di room Zoom seperti yang kita lakukan ini. Atau seperti yang terjadi di kegiatan virtual vacation jalan-jalan ke Paris dari rumah ini. Jadi Tian yang berfungsi sebagai host di sini, dia berfungsi juga sebagai operator ataupun kalau boleh saya katakan sebagai driver gitu ya, untuk Mbak Gracia yang berfungsi sebagai travel. Aduh, mohon maaf saya tidak bisa terbaca dengan baik di sini. Jadi sebagai pembicara gitu deh. Karena di dalam bentuk kegiatan ini mereka menggunakan Google Map. Jadi nanti Mbak Gracia akan mengajak para peserta Zoom untuk jalan-jalan ke kota Paris, dimulai dari titik nolnya kota itu. Jadi dimulai dari Menara Eiffel. Kemudian nanti Mbak Gracia akan mengatakan, baik, setelah ini kita akan jalan-jalan ke Museum Louvre.
Nah, nanti Tian yang berfungsi sebagai host, dia akan mengklik Google Map, kemudian nanti dia akan membuat perjalanan dari Menara Eiffel ke Museum Louvre. Kemudian nanti Mbak Gracia mengatakan, oh jangan lewat jalan itu, kita lewat yang jalan Song Michel saja. Kemudian nanti Tian yang mengikuti arahan yang disampaikan Mbak Gracia. Kenapa begitu? Karena sepanjang jalan itu Mbak Gracia menerangkan apa yang bisa ditemui dari Menara Eiffel ke Museum Louvre melewati Jalan Song Michel. Misalnya di situ ada museum ini, di dalam museum itu isinya macam-macam gitu. Nah itu fungsinya Tian hanya sebagai, tadi saya katakan berfungsi sebagai driver saja, begitu. Ya. Nah ini yang saya sebutkan untuk mengantisipasi ke depan apabila kondisi masih seperti ini. Kemudian yang kedua, ini juga kami sampaikan karena dalam artian untuk saat ini banyak media sosial yang bisa kita gunakan untuk promosi ataupun banyak media sosial yang bisa kita gunakan untuk hal-hal lain di luar dulu fungsi media sosial itu. Jadi kalau dulu FB itu hanya berfungsi, hanya ya dalam tanda petik ya, hanya berfungsi sebagai katakanlah ya semacam bukunya pribadi seseorang, tapi sekarang sudah ada IG Live ataupun FB Live. Jadi nanti virtual tour yang kita pakai, package tour yang sudah kita buat tadi, bisa juga kita share atau kita online-kan melalui baik itu live di IG ataupun live di FB. Itu saya mengadaptasi dengan hal yang terjadi sekarang ini. Begitu. Nah, ini perlu saya sampaikan dari awal, jadi nanti dalam tanda petik kita fleksibel, kita melihat kondisi. Kalau harapannya sih kita lebih memilih yang tadi ya, yang bisa praktek langsung di mengunjungi tempat wisata. Karena memang tujuan kita adalah memang kita praktek betul-betul sebagai seorang tour guide yang di tempat pariwisata itu seperti apa. Kemudian mempersiapkan sebuah perjalanan atau sebuah paket pariwisata yang mengunjungi objek wisata itu seperti apa, begitu. Harapannya seperti itu. Tapi kalau tidak, maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang kondisi yang sedang ada. Nah, satu hal yang ingin saya lanjutkan di hari ini, minggu depan kita akan membahas dengan yang lain adalah yang di bagian perhotelan. Jadi untuk yang di bagian perhotelan, kalau tadi di kepariwisataan itu sifatnya kelompok, maka di bagian atau bidang perhotelan ini sifatnya individu. Yang dimaksud dengan individu begini. Ini kembali lagi saya sebutkan ini dalam kondisi normal ya. Jadi semester ini kita mempelajari hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh kita yang mungkin nanti bekerja di perhotelan. Maka yang sekarang kita dapatkan adalah English for Hotel Onliners. Semester depan kita akan dapat praktek for Hotel Onliners. Salah satu pengampunya nanti adalah memang praktisi dari hotel yang sudah bekerja sama dengan STPA. Di ujung semester nanti kami akan mengadakan semacam audiensi. Jadi audiensi bagi siapa saja, maksudnya adalah kalian semua peserta mata kuliah itu nanti, yang kira-kira secara katakanlah secara performance, secara mana yang qualified untuk OJT di FO Hotel. Nah, nanti praktisi itulah yang akan mengaudisi atau yang akan mengetes kalian. Kemudian nanti yang lolos dari audisi itu maka bisa langsung OJT di hotel. Ya. Kemudian teknisnya apakah hanya sehari, 2 hari, 3 bulan, kemudian apakah full office hour dan lain sebagainya, itu tergantung dari kesepakatan atau kebijakan dari hotel itu. Kemudian sekarang pertanyaannya, apakah kami boleh menolak, Mem? Misalnya saya nggak punya passion di hotel, Mem, saya pinginnya di pariwisata, misalnya. Boleh. Jadi kita memberikan penawaran saja sebetulnya. Kalau misalnya Anda terpilih di perhotelan, tapi ternyata mungkin passionnya tidak di hotel, tidak di bagian hospitality, misalnya lebih passionnya lebih ingin yang praktek langsung, berarti Anda memilih nanti PKL di tempat di bidang yang lain. Itu juga tidak apa. Kami hanya
hanya membuka dalam artian kesempatan bagi teman-teman kalau misalnya ingin di perhotelan dan ternyata qualified di sana, maka kami memberikan kesempatan untuk itu. Gitu. Ini yang ingin saya share untuk yang di minggu ini, ada dua hal itu. Karena untuk di perhotelan saya tidak terlalu detail apa yang harus dilakukan, karena tentu saja nanti di pikan perhotelan apakah kita ditempatkan di FO, apakah kita ditempatkan di FP, itu tergantung dari pihak hotel itu sendiri. Karena memang kebutuhan apa yang ada di hotel itu nanti kebijakan ada di hotel itu sendiri. Hanya saja nanti di dua meeting ini, maksud saya ada di 2 semester ini, dari semester ini sama semester depan, bekal-bekal untuk apa saja yang wajib kita tahu atau wajib kita kuasai di perhotelan itu yang nanti diberikan di kampus. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Untuk kelompok nanti yang menentukan adalah kalian. Jadi kalau saat ini misalnya terdaftar di mata kuliah pengantar praktek kerja itu ada 20 orang, belum tentu nanti di semester depan untuk yang PKL itu juga mengambil 20-nya, itu juga kami tidak tahu, makanya nanti yang menentukan adalah kelompok itu. Jadi mungkin nanti kalau saran saya secara pribadi, mungkin dari semester ini sambil berjalan mengikuti mata kuliah yang tadi saya sebutkan, sudah bisa dalam tanda petik, termasuk tadi sudah saya berikan gambaran nanti di praktek kerjanya seperti apa, bisa saling mengobrol di antara kalian, kira-kira nanti tertariknya di bidang apa. Nah, di mata kuliah ini atau di mata kuliah kita, di pengantar praktek kerja, nanti minimal Anda sudah mempunyai, diharapkan malah diwajibkan sudah mempunyai ide. Walaupun ide itu nanti bisa terrealisasi, bisa jadi juga nanti tidak terrealisasi. Tidak terrealisasi dalam arti, mungkin semester ini di mata kuliah ini, kita memilih aku di perhotelan saja deh. Nah, nanti ternyata di semester depan berubah pikirannya, karena semester depan Anda dapat mata kuliah MICE, mata kuliah IO gitu ya. Ternyata itu lebih challenge bagi Anda, lebih menantang bagi Anda. Kemudian Anda memilih untuk nanti di PKL-nya membuat sebuah event, nggak apa-apa. Tapi di semester ini, di mata kuliah ini, nanti kita akan mencoba untuk membuat sebuah project plan. Jadi kira-kira nanti katakanlah Jessica akan memilih di bidang pariwisata, kemudian nanti di pariwisata itu aku akan memilih sebagai tour guide-nya. Kemudian kenapa milih jadi tour guide? Karena katakanlah di kelompok saya nanti, nah itu semuanya masih dalam tanda petik, itu masih plan kita. Jadi karena di kelompok saya akan menjelaskan mengenai kota ini. Nah, kota ini adalah kota kelahiran saya tahu betul mengenai kota itu dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi reason atau background dari kenapa Jessica memilih menjadi seorang tour guide di kelompok itu pada bidang pariwisata. Nah, itu yang nanti akan kita bahas mulai 2 minggu ke depan. Jadi minggu ke depan